Sudah, Kak. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah bergabung di pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan hari ini kakak-kakak semua diberikan kesehatan kakak-kakak dan diberikan semangat kakak-kakak dalam menerima materi sampai akhir kakak-kakak ya. Seperti biasa mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin salah seorang peserta. Kira-kira ada yang mau memimpin doa pada pertemuan kali ini, dipersilakan kakak. Ada kakak? Ada? Oke, Kak Marni. Dipersilakan Kak Marni. Untuk memulai kegiatan kita pada sore ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan alhamdulillah untuk doa kali ini saya pimpin menurut keyakinan kepercayaan saya, yakni agama Islam, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Kak Marni yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan dapat memberi kita semangat yang luar biasa lagi kakak-kakak dalam menerima materi sampai akhir kakak-kakak. Amin. Seperti biasa kakak-kakak, saya izin screen untuk materi pada hari ini kakak-kakak. Saya izin kakak-kakak ya. Sudah ada kakak-kakak? Sudah ada. Oke. Jadi untuk pertemuan kita kali ini slide pertamanya kakak-kakak, rencana tindak lanjut atau disingkat RTL kakak-kakak. Jadi RTL itu rencana tindak lanjut. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 1 JP, model daring sinkronus kakak-kakak. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut untuk program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi itu kakak-kakak untuk materi hari ini. Selanjutnya kita masuk di slide berikut. Ini kakak-kakak. Bisa terlihat jelas kan? Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selanjutnya, saya masuk di slide berikut. Ini kakak-kakak, apa sudah berubah tampilan dari kakak-kakak? Sudah, tenangkan hati dan pikiran. Oke. Jadi ini slide berikut, tenangkan hati dan pikiran.
arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kakak-kakak di sini di slide ini kakak-kakak akan melakukan mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit. Jadi seperti bermeditasi nih kakak-kakak ya. Di sini sudah terlihat jelas, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi selama 2 menit kakak-kakak akan melakukan namanya meditasi atau mindfulness. Jadi saya pandu dari sini selama 2 menit kakak-kakak. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai kakak-kakak. Oke, jadi di slide ini kita sudah melakukan meditasi untuk mindfulness, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar kakak-kakak ya. Kemudian saya lanjut ke slide berikut. Apa sudah berubah kakak-kakak di slide kakak-kakak? Oke, jadi doa bersama tadi sudah kita lakukan bersama-sama di awal sebelum memulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya saya masuk lagi di slide ini kakak-kakak. Oke. Jadi di slide ini untuk kesepakatan bersama jangan bosan-bosan untuk kakak-kakak mendengar apa yang saya sampaikan untuk kesepakatan bersama yang telah kita sepakati. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi itu kesepakatan kita bersama yang kita telah sepakati bersama-sama. Kemudian saya lanjut di slide berikut. Ini kakak-kakak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama
merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi untuk tujuan sesi kita kali ini kakak ada 2 poin. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan RTL. Selanjutnya saya masuk di slide berikut. Ini kakak agenda kita di sesi ini. Jadi agenda kita di sesi ini untuk RTL ada 5 poin. Yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, kemudian komitmen belajar. Itu selama 5 menit kakak-kakak. Kemudian poin kedua, refleksi awal selama 10 menit. Yang ketiga, poin ketiga, menyampaikan RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa selama 20 menit. Kemudian dialog atau diskusi dan tanya jawab mengenai RTL selama 7 menit. Dan terakhir penutup kakak-kakak 3 menit. Jadi agenda kita di sesi ini selama 1 JP, 1 pembelajaran, jam pembelajaran ada terbagi 5 poin, pendahuluan, refleksi, penyampaian RTL, diskusi, dan terakhir penutup kakak-kakak. Diskusi di sini diskusi dan tanya jawab kakak-kakak ya, bukan diskusi kelompok. Selanjutnya saya masuk lagi di slide berikut. Ini kakak-kakak. Jadi di slide seperti apa yang tadi agenda kita. Agenda pertama pendahuluan sudah kita lewati tadi selama 5 menit. Kemudian saya masuk lagi di slide berikut. Ini kakak-kakak. Terlihat jelas kakak-kakak? Apa terlihat jelas? Ada Kak, ada. Oke. Jadi untuk slide ini di sini ada level 1 sampai level 10 kakak-kakak untuk persiapan belajar. Jadi saya akan menanyakan kepada kakak-kakak kira-kira dari level 1 sampai level 10 persiapan belajar kakak-kakak untuk hari ini kira-kira sudah masuk di level berapa, kemudian alasannya apa. Dipersilakan semua kakak-kakak, bisa langsung raise hand, bisa juga melalui kolom chat yang ada kakak-kakak. Oke, dipersilakan. Kita masuk di sini kakak-kakak. Bisa kakak-kakak tuangkan di kolom chat, bisa juga menyampaikan pendapatnya secara langsung. Kira-kira kakak-kakak berada di level berapa dari 1 sampai 10 untuk persiapan belajar pada hari ini. Untuk Kak Ane, Kak Marni, Kak Fatma, Kak Jian, Kak Ibrahim, Kak Irham, Kak Rain, bisa dituangkan di kolom chat kakak-kakak. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, bisa disampaikan secara langsung. Dipersilakan kakak-kakak. Levelnya dari 1 sampai 10 untuk persiapan belajar pada hari ini. Kira-kira kakak-kakak berada di level berapa? Ada kakak-kakak? Dipersilakan kakak-kakak. Kira-kira kakak-kakak untuk kesiapan belajar hari ini, kakak-kakak berada di level berapa dari 1 sampai 10? Jadi di level ini, 1 ini masih 1, 2, 3 ini masih merah. Kemudian 4, 5, 6, 7
sudah masuk di Saya hijau. Oke, Kamar dipersilakan saya Kak. berada di level 8 untuk ini sekarang saya berada di level 8, Kak. Kenapa Kamar memilih level 8 Kak? Iya, terima kasih. Kenapa saya mengambil level 8? Karena menurut sejauh ini yang saya ketahui, level 8 itu artinya mungkin lebih seperti dalam angka, berarti dia mendekati kesempurnaan seperti itu. Jadi seperti itu pemikiran yang pemikiran saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Marni atas pemilihan level untuk kesiapan belajar pada hari ini. Jadi Kak Marni punya berada di level 8. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Marni kakak-kakak. Dari kakak-kakak yang lain kira-kira ada? Bisa dituliskan lewat kolom chat kakak-kakak, bisa juga disampaikan secara langsung. Saya lihat dulu di kolom chat kalau sudah ada. Oke, di kolom chat sudah ada kakak-kakak. Di sini ada Kak Ane Wilda Diana. Jadi Kak Ane sudah menuliskan di kolom chat, level saya berada di level 8. Wih, sama dengan Kak Marni ini. Karena sinyal yang tidak stabil. Jadi belum bisa memastikan jika kesiapan belajar akan maksimal di level 10. Jadi itu pemilihan level dari Kak Ane. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Ane kakak-kakak. Selanjutnya kira-kira ada lagi kakak-kakak? Ada lagi kakak-kakak? Untuk kesiapan belajar pada hari ini, kakak-kakak kira-kira berada di level berapa? Dari level 1 sampai level 10. Dari Kak Fatma, Kak Irham, Kak Ibrahim, Kak Cian, Kak Rein, Kak Sofian, dipersilakan Kak. Ada lagi? Ada lagi kakak-kakak? Atau begini saja kakak-kakak. Untuk kesiapan belajar. Oke. Di sini sudah ada Kak Ibrahim. Jadi Kak Ibrahim Tahir telah menuliskan di kolom chat, saya level 7. Di antara alasannya jaringan tidak memungkinkan. Itu dari pemikiran saya. Oke, terima kasih Kak Ibrahim. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Ibrahim kakak-kakak. Ada lagi dari kakak-kakak yang lain kira-kira yang mau menyampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat? Atau begini saja kakak-kakak, karena daripada lagi berlama-lama, dipilih saja level 1 sampai 10. Tidak usah pakai alasan. Dipersilakan kakak-kakak. Kak Fatma level berapa? Kak Cian level berapa? Kak Irham level berapa? Kak Rein level berapa? Kak Sofian level berapa kira-kira? Dipersilakan Kak, supaya kita tidak berlama-lama di slide ini. Atau sudah mana ini kakak-kakak yang lain ini? Sudah tidak ada. Ada lagi kakak-kakak? Ditulis saja level mana? Level 1 dari level 1 sampai 10, kira-kira kakak-kakak berada di level mana? Ada kakak-kakak? Oke. Kak Sofian. Dipersilakan Kak Sofian. Saya di level 7. Level berapa Kak Sofian? Level 7. Level 7. Oke, alasannya Kak Sofian? Atau cuma pilihannya cuma level 7?
Iya, karena mungkin sama alasannya mungkin sama dengan KM jaringan. Oke, Sudah siap Kak. Siap. Jadi Kak Sofian untuk persiapan belajar hari ini, Kak Sofian memilih level 7. Begitu Kak Sofian ya? Nah, ya. Baru mulai juga ini Kak Dari ya. dari kakak-kakak yang lain, oke, di sini sudah ada Kak Fatma. Mohon maaf kakak ya, masih ada gangguan, ada auto yang bakal turun timbunan di depan. Kalau saya memilih level 1. Memilih level 1 untuk persiapan hari ini Kak Fatma. Oh, level Levelnya itu level dari 1 sampai 10, yang mendekati 10 itu yang paling amat baik. Kalau Kak Fatma kira-kira level berapa? Saya level 8. 8. Iya. Oh, oke. Ada alasannya Kak? Atau memang cuma memilih level 8? Karena kalau dilihat dari angkanya, kalau itu menurut nilai, ya itu sudah baik. Nah itu Kak. Oh, oke. Terima kasih Kak Fatma. Jadi Kak Fatma telah memilih persiapan belajarnya dari level 1 sampai level 10. Kak Fatma memilih level 8. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada di kolom chat Kak Rain. Jadi di sini di kolom chat Kak Rain telah menuliskan untuk persiapan belajar saya level 5 karena jaringan kurang bagus, tambah lagi saya semua OTW telah muter. Jadi saya kurang maksimal ikut Zoom hari ini. Nanti menyesuaikan saja Kak Rain ya. Selanjutnya ada lagi kakak-kakak, Kak Cian sama Kak Irham, kira-kira masih ada? Oke, jadi itu kakak-kakak untuk slide hari ini, persiapan belajar kakak-kakak dari level 1 sampai 10, kakak-kakak sudah memilih sesuai kesiapan belajar kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak saya masuk di slide berikut. Ini kakak-kakak. Terdengar saya punya suara kakak-kakak? Cek. Iya dengar Kak, iya dengar. Terdengar? Oke. Iya dengar. Oke, jadi kita masuk di slide ini tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran kali ini, peserta atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi tujuan kakak-kakak, tujuan pembelajaran untuk hari ini, kakak-kakak dapat memahami. Jadi kita fokus memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa. Lini masa ini kakak-kakak urutan peristiwa atau jadwal aktivitas ya kakak-kakak dengan baik dan benar. Selanjutnya kakak-kakak saya masuk di slide berikut, refleksi awal. Jadi kita sudah masuk di refleksi awal kakak-kakak. Oke, masuk di sini kakak-kakak, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita ingat kembali lagi untuk pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita ya. Saya izin dulu mau jalan
ke rumah, nanti saya sambung di rumah. Oh, Terima siap, kasih. siap, Kak. Iya, Kak. Oke, jadi saya lanjut ke Kakak ya. Jadi untuk slide ini kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang telah kita kita pelajari kemarin untuk merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Kita akan ingat kembali, kemudian masuk di slide berikut. Ini Kakak. Jadi ada pertanyaan, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan ini? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Dipersilakan kakak. Oke, di sini sudah ada Kamar nih yang sudah raisen. Oke, Dipersilakan Kamar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kakak-kakak. Berdasarkan layar ini, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Ini merupakan satu hubungan yang baik karena kita harus berkolaborasi juga. Karena kenapa saya mengatakan ini merupakan satu terobosan atau merupakan hal yang bagus dilakukan oleh guru PJOK itu sendiri, apalagi kita bahas dalam komunitas belajar. Karena kembali lagi saya mengartikan bahwa komunitas belajar itu adalah satu wadah kecil di satuan pendidikan, misalnya satuan pendidikan yang ada di sekolah saya sendiri itu nantinya menjadi satu wadah yang nantinya kita akan membuat satu hasil yang misalnya di macam saya melakukan pembelajaran PJOK. Ketika saya melakukan pembelajaran PJOK misalnya di luar ruangan. Nah, tentunya kalau di kelas bawah itu kan sering kita menemui yang namanya kendala di luar ruangan. Nah, biasanya saya selalu meminta pendapat dari teman-teman yang biasanya macam guru kelas 1 dari guru-guru yang lain, mereka selalu memberikan pendapat. Misalnya Bu Marni, misalnya ini untuk memberikan anak-anak yang di luar ini kita berikan permainan yang menarik seperti itu. Maka di dalam komunitas belajar ini saya sangat bagus sekali karena dulu sebelum adanya program Kombel, memang dulu sebelum itu memang kita sudah punya itu di sekolah, tetapi kita tidak pernah tahu setelah di kurikulum Merdeka ini baru terbentuklah ini yang namanya Kombel, itu komunitas belajar itu sendiri. Maka saya di sini sangat setuju sekali apabila guru PJOK itu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Kak Marni yang sudah menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah. Terima kasih Kak Marni. Kita beri aplaus dulu kakak untuk Kak Marni. Oke, terima kasih Kak Pasil atas apresiasinya. Berikut, kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya terkait slide ini kakak? Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi? Ada lagi kakak di dalam bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bisa juga kakak disampaikan melalui kolom chat bagaimana menurut kakak untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Dipersilakan kakak. Ada lagi kakak?
Di kolom chat kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Oke, jadi saya lanjut kakak ya. Jadi saya lanjut dengan pertanyaan berikut. Oh, masih ada lagi. Di sini sudah ada Kak Marni, sudah Kak Ane. Oke, Siap, Kak. dipersilakan Kak. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti pertanyaan tadi, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Jadi menurut saya untuk kolaborasi bersama rekan sejawat itu memang sangat diperlukan karena untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang kita rencanakan di sekolah itu, kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan ataupun kolaborasi dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Jangankan rekan sejawat, kolaborasi dengan orang tua ataupun peserta didik itu kita harapkan karena kita semua itu memiliki hubungan yang erat karena kita tidak bisa berjalan sendiri ataupun bergerak sendiri untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita rancang. Jadi untuk berhasil dan tidaknya suatu program ataupun pembelajaran yang kita rancang di dalam sekolah itu semua tergantung dari kolaborasi dari personil yang ada di sekolah seperti itu. Jadi keberhasilannya itu semua tergantung dari kolaborasi kita yang ada di sekolah, baik itu guru, peserta didik maupun orang tua. Jadi saya rasa itu sangat penting ataupun sangat diperlukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ane yang telah menyampaikan pendapatnya terkait slide ini. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Ane, kakak. Oke, kira-kira dari kakak yang lain? Ya, Kak. Oke, di sini sudah ada di kolom chat kakak-kakak ya. Saya bacakan Kak Reynaldi Ursilo. Jadi Kak Rein sudah menuliskan di kolom chat terkait slide ini, pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat merupakan langkah inovatif dalam dunia pendidikan. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan siswa, namun juga para pendidik dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna. Jadi itu kakak-kakak menurut Karein. Kita beri aplaus lagi untuk Karein, kakak-kakak. Oke, dari kakak-kakak yang lain apa masih ada? Oke, saya lanjut kakak-kakak ya. Jadi saya masuk di slide berikut. Ini kakak-kakak. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Di sini ada 2 pertanyaan. Dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Dimohon lagi kesediaan untuk kakak-kakak dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun bisa melalui kolom chat yang ada kakak-kakak terkait slide ini. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan apakah pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dipersilakan lagi kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan ini kakak. Bisa raisen, bisa juga dimaksimalkan kolom chat yang ada, bisa dituliskan. Oke, di sini sudah ada Kak Marni.
Dipersilakan Kak. Oke, terima kasih ya kesempatan yang selanjutnya buat saya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana pelibatan komunitas itu atau rekan sejawat. Yang jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri, saya mengatakan tadi bahwa pelibatan dalam rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas belajar itu bukan hanya sebagai mereka hanya menyarankan begitu saja, tetapi biasanya di komunitas belajar itu kita selalu melahirkan ide-ide yang nantinya akan menjadi inovasi baru buat pribadi sendiri. Misalnya kalau ada ide-ide misalnya gaya belajar, kemudian metode apa yang harus digunakan, kemudian apa yang harus dilakukan itu, maka dalam hal ini komunitas belajar itu yang menjadi tumpuannya untuk kita meramu itu. Dan di sini saya selaku anggota kami selalu aktif sekali dalam komunitas belajar ini yang sering kami lakukan di setiap di akhir akhir bulan ataupun di awal di awal bulan misalnya. Dan itu sering misalnya dalam kelas ada beberapa masalah yang ditemui di situ, misalnya dalam hal meningkatkan belajar anak-anak, misalnya mereka sudah mulai turun dalam literasi atau numerasi, maka disitulah kita komunitas belajar itu sangat sangat bermanfaat sekali dan merupakan satu inovasi baru buat kami yang ada di sekolah saya sendiri, macam di SDN Patonosari. Apakah itu sangat bermanfaat juga bagi siswa sendiri? Itu memang sangat bermanfaat sekali, karena dengan seperti itu siswa itu akan lebih bisa diperhatikan secara langsung seperti itu. Kita tidak pernah membiarkan siswa, dan itu sering diarahkan atau disampaikan di dalam komunitas belajar itu sendiri. Cukup dulu dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Kak Marni yang telah menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait slide ini. Kita beri aplaus lagi kakak-kakak untuk Kak Marni. So, terlempar di Kak Marni. Oke. Dari kakak-kakak yang lain kira-kira masih ada? Bisa disampaikan secara langsung, bisa juga disampaikan melalui kolom chat kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak? Sementara di kolom chat, Kak. Oke. Jadi kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang di slide ini, kakak bisa menyampaikan secara langsung, kakak juga bisa memaksimalkan kolom chat. Nah, kakak bisa dituliskan terkait pertanyaan ini di kolom chat kakak. Ada lagi? Kak Ibrahim, Kak Fatma, Kak Sofman, Kak Rain, Kak Irham. Oke, Kak Ibrahim sudah raisen. Dipersilakan Kak Ibrahim. Cek Kak Ibrahim. Cek. Cek Kak Ibrahim. Waduh. Cek Kak Ibrahim. Ada? Oke. Jadi
Kayaknya dapat tindis ini atau apa. Kak Ibrahim sudah tidak bersuara. Padahal di sini Kak Ibrahim sudah raisen. Atau sudah terlempar pengaruh jaringan lagi. Ya lo Kak. Oke, jadi ya dipersilakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Dengan soal yang bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan apakah pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Sini melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu sangat tepat sekali jika Anda itu ingin melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kolaborasi dengan sesama pendidik dapat memberikan banyak manfaat. Jadi ada beberapa cara manfaat itu. Yang pertama, bergabung dalam kelompok studi atau bergabunglah dengan kelompok studi yang membahas itu topik-topik terkait pembelajaran. Itu seperti pembelajaran inovatif, kemudian penilaian autentik atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian manfaat yang kedua itu mengadakan diskusi atau workshop. Itu inisiatif untuk mengadakan diskusi atau workshop bersama rekan sejawat. Itu dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang berikut membentuk jaringan kolaborasi. Itu bangun jaringan kolaborasi dengan rekan sejawat dari sekolah lain. Kemudian yang berikut mengikuti kegiatan pengembangan profesional, yaitu mengikuti konferensi seminar. Mungkin dari saya cuman itu dulu Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak Ibrahim yang sudah menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait slide ini. Jadi kakak-kakak kita beri aplaus lagi untuk Kak Ibrahim kakak-kakak. Oke. Selanjutnya masih ada lagi. Oke, di sini sudah ada di kolom chat kakak-kakak ya. Jadi di kolom chat dari Kak Ane Wilda Diana. Jadi Kak Ane telah menuliskan pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sangat berpengaruh. Karena melalui komunitas belajar dan rekan sejawat, kami bisa berbagi pengalaman dan informasi untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kami. Pemahaman saya terhadap komunitas sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ya, sudah tentu, karena apa saja yang dibahas ataupun yang direncanakan melalui komunitas, semua itu bertujuan untuk perkembangan peserta didik. Oh, jadi di sini sudah tersambung ya untuk pertanyaannya Kak Ane ya. Jadi untuk pertanyaan kedua ya. Iya. Sudah jadi satu di sini. Oke, kakak-kakak, terima kasih Kak Ane yang sudah menyampaikan pendapatnya di kolom chat. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Ane kakak-kakak. Terima kasih. Masih ada lagi kakak-kakak? Oke, jadi saya lanjut kakak-kakak. Kita masuk di slide berikut kakak-kakak. Ini. Jadi sudah berubah kakak-kakak untuk slide-nya. Oke, jadi di sini juga ada bagaimana melibatkan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Dan kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, jadi ini untuk pertanyaan berikut untuk voice choice ownership itu, voice ini suara, kemudian pilihan, choice untuk pilihan, kemudian ownership ini kepemilikan. Sedangkan PJBL project
project based learning kakak ya, model project based learning. Jadi itu untuk penerapannya dalam PJBL. Jadi voice suara, choice pilihan, ownership itu kepemilikan. Jadi kira-kira untuk slide ini ada lagi kakak yang mau menyampaikan pendapatnya secara langsung? Oke, di sini sudah ada Kak Ane sama Kak Ibrahim. Kak Ibrahim dulu, Kak Ane ya. Kemudian Kak Ane. Dipersilakan Kak. Siap. Kak Ibrahim dulu. Cek Kak Ibrahim. Ada juga di kolom komentar itu Kak Renaldi kayaknya Kak. Oh, oke. Sebelum saya lanjut ke Kak Ibrahim sama Kak Ane, di sini sudah ada Kak Renaldi Kursi. Oh, masih pertanyaan yang tadi ini kakak ya? Masih yang ini. Oke. Ini Kak Rein. Jadi di sini Kak Rein sudah menuliskan di kolom chat, pelibatan rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan investasi yang sangat berharga. Kolaborasi yang efektif dapat menciptakan sinergi yang kuat, memicu inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, penting bagi sekolah untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan kolaborasi antar guru. Jadi terima kasih Kak Rein atas jawabannya untuk slide yang tadi. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Rein, kakak-kakak. Oke. Saya lanjut di slide ini lagi Kak Rein. Oke, di slide ini tadi Kak Ibrahim sama Kak Ane sudah raisen. Yang raisen duluan Kak Ibrahim. Dipersilakan Kak Ibrahim. Ada Kak Ibrahim? Atau raisen yang tadi ini? So, tidak mau hilang-hilang DP raisen. Oke, saya lanjut dengan Kak Ane saja. Dipersilakan Kak Ane. Baik, terima kasih. Jadi di sini bagaimana melibatkan voice, suara, choice, pilihan, dan ownership kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL atau proses pembelajaran berbasis project. Nah, di sini bagaimana melibatkannya, yaitu pada saat kita akan merencanakan kegiatan pembelajaran berbasis project, tentunya kita akan melakukan pemberitahuan ataupun menyampaikan sesuai tema dulu. Kita menyampaikan apa yang akan kita pelajari. Kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada peserta didik untuk menggali informasi ataupun pendapat dari mereka tentang rencana apa, kegiatan apa yang akan kita buat pada pembelajaran berbasis proyek yang akan kita laksanakan seperti itu. Kemudian dari ide-ide ataupun dari pendapat yang disampaikan oleh siswa itu kita bisa mengambil satu pendapat yang kira-kira kita bisa kembalikan lagi kepada peserta didik disesuaikan dengan keadaan ataupun lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke siswa dan siswa memberikan lagi umpan balik untuk ditetapkan kira-kira kegiatan apa yang cocok dan sesuai di sekolah kita seperti itu. Kemudian untuk pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik. Ya, tentunya dari pengalaman yang saya sudah lakukan, tentunya sangat berdampak karena dari pendapat maupun pilihan peserta didik itu kita akan mengambil satu keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan apa yang sesuai dengan pilihan dari peserta didik dan itu semua tentunya berdampak
kembali lagi berdampak kepada peserta didik. Karena apapun yang kita laksanakan di sekolah melalui komunitas ataupun yang sudah kita rancang sebelumnya itu tentunya semua bertujuan untuk ke perkembangan peserta didik itu sendiri, seperti itu. Terima kasih, itu pendapat dari saya. Oke, terima kasih Kak Ane yang telah menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait slide ini. Kita beri aplaus lagi untuk Kak Ane, kakak-kakak. Masih ada lagi dari kakak-kakak yang lain terkait pertanyaan yang ada di slide ini. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dipersilakan lagi kakak-kakak jika masih ada, atau bisa dituliskan jawabannya di kolom chat kakak-kakak. Nanti bisa saya bacakan terkait pertanyaan yang ada di slide ini kakak-kakak. Masih ada lagi kakak-kakak? Oke, di sini sudah ada yang resen, Kak Sopian Bempa. Dipersilakan Kak Sopian. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya. Baik ya, voice kan kita ketahui bersama itu suara. Ya, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyuarakan pendapat atau ide dan ide-ide mereka, ya. Ya mungkin dengan implementasinya kita buka diskusi terbuka, ya. Kemudian untuk choice yaitu pilihan, ya kita memberikan pada peserta didik atau siswa fleksibilitas bagi siswa untuk memilih topik, metode atau produk akhir dari proyek. Mungkin dalam implementasinya itu beberapa pilihan topik yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian ownership yaitu kepemilikan, ya, memastikan peserta didik merasa bertanggung jawab atas proses dan hasil proyek. Ya, cara implementasi yaitu perencanaan bersama, yaitu libatkan siswa dalam pencapaian proyek sejak awal, mulai dari penentuan tujuan hingga pembentukan jadwal kerja. Ya, penerapan dalam PJBL itu misalnya kita membuat suatu video tentang perubahan, buka diskusi tentang isu-isu perubahan iklim dalam meminta siswa untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan mereka. Mungkin ini untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sopian yang telah menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait pertanyaan yang ada di slide ini. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi kakak-kakak untuk Kak Sopian. Masih ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Dipersilakan kakak-kakak jika masih ada. Oke, jadi jika sudah tidak ada, saya lanjut ke kakak di slide berikut. Apa sudah berubah slide-nya? Sudah berubah kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke. Jadi ini untuk slide tujuan. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan keterampilan menggerakkan rekat sejawat.
pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi itu kakak-kakak untuk tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Selanjutnya ada di slide berikut penyampaian RTL. Jadi ini untuk slide-nya penyampaian RTL didengar secara baik-baik kakak ya, karena ini akan menjadi satu tugas untuk kakak terkait RTL, rencana tindak lanjut. Saya lanjut lagi untuk slide berikut. Ini kakak untuk startnya, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi itu untuk pengantar tugas kakak-kakak. Selanjutnya masuk di slide berikut. Ini masih tetap pengantar tugas kakak-kakak ya. Jadi di pengantar tugas juga untuk slide ini, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, jadi untuk penilaian tugas RTL KKK, yang pertama ada tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Jadi kakak-kakak setelah penilaian ini ada 4, fasilitator akan menilai berdasarkan unggah tugas yang meliputi 4 poin bahan tayang. Jadi kakak-kakak akan membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak-kakak ya. Karena RTR rencana tindak lanjut ya, jadi rencana kakak untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Selanjutnya yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Jadi itu kakak-kakak, unggah tugas kakak-kakak ada 4, bahan tayang, kemudian notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, dokumentasi kegiatan berupa video. Jadi kakak-kakak akan membuat video di sini kakak-kakak. Dan terakhir foto kegiatan atau dokumen lainnya. Itu kakak-kakak untuk pengantarnya. Selanjutnya saya masuk lagi di slide berikut. Ini B, rencana tindak lanjut RTL. Jadi di sini sudah ada salah seorang Sukan Ratnakar. Katanya rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu.
itu menurut Sukan Ratnakar. Kemudian moda penugasan mandiri. Jadi untuk tugasnya penugasan mandiri kakak-kakak ya. Rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi untuk slide ini kakak-kakak, rencana tindak lanjut RTL. Selanjutnya, ini kakak-kakak, bisa terlihat jelas? Bisa. Oke, jadi untuk bahan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, di sini sudah ada 3 bentuk rencana tindak lanjut RTL, kemudian komponen program, kemudian keterangan. Jadi untuk RTL-nya bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi kakak akan membuat semacam PowerPoint atau PPT maksimal 9 slide untuk RTL ini kakak. Kemudian komponen program, jadi di sini ada 6. Sedangkan yang tertulis 9 slide, jadi 6 tinggal kakak tambahkan agar mencapai maksimalnya 9 slide. Untuk cara membuat PPT untuk slide-nya, yang pertama itu kakak akan yang pertama judul program atau kegiatan. Jadi slide pertama itu ada judul program atau kegiatan. Pokoknya bagaimana caranya supaya maksimal 9 slide ini kakak. Kemudian kakak uraikan latar belakang, kemudian tujuan program, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lanjut, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Dan terakhir, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jadi ini kakak untuk komponen programnya yang akan kakak buat dalam slide maksimal 9. 6-nya sudah ada di komponen program ini, tinggal ditambahkan lagi 2 slide untuk memaksimalkan 9 slide. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangan 4, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan. Jadi kakak-kakak akan mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan dan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi itu kakak-kakak RTL kakak-kakak yang sudah ada di 9 slide, kakak-kakak akan presentasikan dan didiskusikan di sekolah atau dikembangkan bersama rekan atau komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak. Kemudian di poin ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang itu, kemudian notulen catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama. Jadi itu kakak untuk bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Sampai di sini kakak mengerti? Di sini bentuk RTL-nya kakak akan membuat maksimal 9 slide. Kemudian untuk komponen yang ada di setiap slide itu ada 6. Tinggal kakak tambahkan 2 slide. Oke, dipersilakan Kak Ane. Baik, terima kasih. Dari ke-6 komponen ini saya lihat yang ke-6 itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini maksudnya bagaimana ya? Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas atau sekolah. Ini dokumen seperti apa maksudnya, contohnya?
Kira-kira contohnya seperti apa itu, Kak, ya? Suaranya ada mati, Kak Fasil, mikrofon. Oke, oke. Oke, cek. Kedengaran, Kak? Ya, sudah. Oke, jadi untuk pertanyaannya Kak Ane, jadi untuk komponen program ini sudah 6 yang sudah ada. Kemudian Iya. dari 1 sampai 6 apakah sudah jelas? Di sini Kak Ane sudah menanyakan untuk Yang komponen yang nomor 6. ke-6. Oke, jadi untuk komponen ke-6 itu Kak, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Untuk pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas sekolah itu, Kak Ane masih ingat 7 aset. Aset, iya. Ya, di situ ada aset manusia, Berarti aset dia. Jadi kapasitas yang dimiliki sekolah itu seperti iya, aset berarti apa? Oh, iya. Penjabaran tentang aset itu ya? Iya. Oke, siap. Oke. Kalau Kira-kira. struktur program itu kan berarti struktur keorganisasian atau? Ya, betul. Jadi struktur program Oh, itu untuk organisasi, rekan sejawat dan dalam komunitas belajar. Kira-kira ada lagi dari kakak lain. Jadi kakak akan membuat satu PPT tayangan maksimal 9 slide. Di komponen programnya sudah ada 6 ini. Tinggal kakak tambahkan yang paling terakhir terima kasih. Ya kakak ya. Kemudian kakak masuk di slide pertama, di ringkas-ringkas saja ini. Jangan sampai ada dalam satu komponen jadi 2 slide. Bisa kakak diusahakan dimaksimalkan 9 slide. Oke, siap. Diusahakan. Oke, jadi ini untuk bahan tayang ini kakak ya. Kemudian saya lanjut lagi di slide berikutnya. Ini terlihat jelas kakak-kakak? Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ini komponen penjelasan tentang komponen. Yang pertama judul program kegiatan. Judul program kegiatan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar. Kaitkan dengan konsep dari yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk kakak untuk judul program kegiatan. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang kakak dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Selanjutnya, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan yang tadi kita bahas bersama-sama. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi
kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Lanjut, masih ada lanjutannya kakak ya. Ini untuk ketiga dan keempat, tujuan program. Penjelasan tentang komponen tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS, Komunitas Belajar Dalam Sekolah. Kemudian ada yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Menyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian penjelasan untuk langkah-langkah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program kegiatan ini, kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Dan selanjutnya, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi itu kakak untuk komponen langkah-langkah. Dan selanjutnya terakhir komponen struktur program mitra komunitas belajar. Jadi untuk penjelasan mitra struktur program, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan, jelaskan pengaturan program kegiatan, identifikasi, dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik, penilaian, dan sebagainya. Kemudian Yuni, guru mapel IPA, berdasarkan berdiskusi bersama, mengembangkan materi aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Dan Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall, PPT atau video pendek. Dan masih ada sambungannya kakak. Ini pernyataan tentang kepastian, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Jadi itu kakak. Selanjutnya kita masuk di sini kakak. Aspek penilaian, RTL, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Itu untuk aspek penilaian kakak. Kemudian ini alur lini masa rencana tindak lanjut kakak. Jadwal aktivitas. Jadi seperti kemarin kakak sudah membuat satu video, ini juga
ini alurnya. Yang pertama penyusunan rencana RTL, kemudian unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, notulen yang terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL, kemudian penilaian RTL setelah unggah, dan terakhir umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Dan terakhir KKK, catatan tambahan. Ada catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Kakak tidak ada yang berada di sekolah yang sama kan? Rata-rata semua sekolah yang berbeda. Jadi ini saya sudah tidak jelaskan. Dan terakhir ini kakak, diskusi dan tanya jawab. Jadi kita diskusi untuk rencana RTL kakak, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kakak lebih jelasnya, kakak bisa buka di di LMS, di RTL 2, unggah tugas rencana, di situ semua sudah ada. Kakak bisa baca. Apa yang saya sudah jelaskan tadi, semuanya ada di LMS, di RTL 2. Jadi kakak bisa lihat di situ, mulai dari yang saya sudah jelaskan tadi. Mana ini yang tadi ini? Ini. Kita fokus di sini kakak. Ini. Bahan tayang sudah ada di LMS. Kemudian penjelasan komponen dari judul, latar belakang dan seterusnya kakak itu ada di LMS, itu lebih jelas. Jika kakak mau melihat apa saja yang terlewati, kakak bisa langsung lihat di LMS, itu lebih jelas. Apa saja yang saya sudah jelaskan tadi, semuanya ada di LMS. Saya tinggal membacakan tadi. Lebih jelasnya kakak bisa lihat langsung panduannya di LMS. Kira-kira kakak masih ada yang ditanyakan terkait RTL? Ada kakak? Kalau tidak ada, saya akan lanjut di slide berikut. Nanti kakak kalau tidak jelas, bisa di WA saya, bisa di telepon terkait untuk tugas RTL. Nanti kakak bisa tanya langsung, bisa di WA, bisa juga by telepon, boleh. Atau kalau kakak ingin lebih jelasnya, ada panduannya di LMS. Sampai di sini jelas kakak? Ada lagi kakak? Ada sedikit Kak. Oke, dipersilakan Kak. Jadi hari ini kan kita membahas untuk persiapan RTL. Berarti untuk pelaksanaan RTL ini mulai minggu depan ya? Mulai hari ini. Dan ya, waktunya sampai 6 hari. Sebelum tanggal 2 Desember kita refleksi. Oh, tanggal 2 refleksi. Oh ya. Oke. Jadi ini kan sudah tanggal 20. Jadi ada 6 hari ke depan. Ada alurnya yang tadi saya sudah tayangkan tadi. Ini kakak. Sesuai alur yang tadi ya. Iya. Aduh. Ini. Jadi kakak sekarang ini kakak akan menyusun rencana tindak lanjut
Kemudian setelah alur ini yang kedua menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, notulen catatan diskusi terkait RTL PJOK. Setelah itu kakak akan masuk ini yang ketiga, penilaian RTL. Dan terakhir umpan balik RTL, penyusunan RTL. Berarti umpan balik itu yang di tanggal 2 itu Kak ya? Iya, yang di tanggal 2. Iya, oke. Bahasa Indonesia. Iya, oke. Nanti lebih jelasnya Kak, buka saja LMS, apa yang saya sudah sampaikan tadi, pasti ada yang terlewat-lewat sedikit. Kakak bisa langsung lihat di LMS. Itu kakak bisa baca sendiri alur-alurnya, langkah-langkahnya untuk melakukan atau mengerjakan tugas RTL. Jika mau melihat di LMS RTL 2 kakak ya, di situ terlihat jelas di situ. Sampai di sini kakak jelas? Iya Kak. Oke. Jadi saya lanjut kakak ya. Kita sudah masuk di sini kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak ada 2 poin yang sesi akhir kita hari ini. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, dan yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi itu kakak-kakak sesi akhir kita hari ini. Dan terakhir kakak-kakak penutup. Pantun lagi kakak-kakak. Mantap. Jika kakak-kakak ada balasan Tidak ada. Tidak bisa bikin pantun. Saya juga mau bisa baca dari sini. Langsung. Butuh waktu. Oke, jadi di slide ini ada pantun ya. Oke, saya mulai. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berguna. Hati masih ingin bersama, Wow. tapi waktu habislah suruh. Mantap. Keren kakak. Keren guys. Kemudian ada pantun yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi itu kakak pantun. Asik. Mantap. Ada balasan dari kakak? Tidak ada. Oke. Tidak tahu apa bikin pantun. Oke, ini nanti kita ini di bukit. Dan terakhir kakak slide terakhir. Oke kakak, jadi saya izin stop screen karena materi ini cuma 1 menit dan sudah selesai kakak.
Kak Fasil mungkin nanti ketika di pertengahan membuat RTL itu jika masih ada kendala pasti akan bertanya. Oh, siap, siap. Iya, Kak, iya, Kak. Ya. Oke, saya izin Kakak ya. Self-stream. Siap, siap. Oke, jadi kita sekarang masuk di sesi dokumentasi. Oke, minta tolong lagi sama Kak Ane ya. Nanti dikirim di grup, Kak. Oh, ya. Oke, Siap. Kakak bisa menyalakan kamera Siap, siap. untuk foto bersama Kakak. Oke. Oke, hitung Kak Ane supaya tidak pakai lo. Oke. Oke, siap. Ya. 1. Oh, Kak Ibrahim. Akhirnya menampakkan diri. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kak Ibrahim. Akhirnya menampakkan diri juga Kak Ibrahim. Oke, yang berikut lagi. Silakan dengan gaya bebas. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, sudah. Kasih Kak Ane ya. Oke, terakhir Sama-sama. untuk pertemuan kali ini Kak Ibrahim bisa memimpin doa. Menyimpulkan? Memimpin doa, Kak. Boleh. Pimpin doa Kak Ibrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Zoom ditutup pada sore hari ini, marilah kita berdoa sama-sama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ibrahim. Terakhir Kakak saya izin stop record Kakak ya.